Kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, bertemu lagi kita dari Room 3 untuk membahas bisnis model kanvas setiap kelompok. Langsung saja di sini urutannya. Yang pertama ada dari kelompok bantu didik, kemudian yang kedua dari free school, yang ketiga dari smart bookstore, kemudian yang terakhir rumah mengaji. Nah, jangan lupa untuk menulis penilaian sesuai kriteria yang dikirim Pak Harun di Google Classroom. Yang pertama tentang ketepatan merumuskan customer dan juga komunitasnya, kemudian ketepatan merumuskan mitra dan juga SDM, ketajaman analisis masalah dan solusi, teamwork, dan juga kasih catatan kira-kira apa yang kurang dari setiap bisnis model kanvasnya setiap kelompok ini ya. Baik, langsung saja saya share. Yang pertama dari bantu didik. Udah kelihatan ya? Belum. Lagi paket. Udah kelihatan belum? Saudara. Oke. Baik, bantu didik. Kalian udah tahu ya bantu didik itu seperti apa yang udah diterangkan di room yang dahulu kala. Bisnis sosial yang akan kami dirikan untuk membantu pendidikan anak-anak jalanan juga anak-anak tunawisma. Nah, di sini poin pertama yaitu customer dan komunitas. Customer kita dari kelompok bantu didik ini yaitu anak-anak jalanan dan juga anak-anak tunawisma. Kemudian value proposition-nya atau nilai daripada bantu didik ini yang pertama, mendidik para anak-anak jalanan dan juga anak-anak tunawisma dengan metode pembelajaran yang sangat menarik dan juga informatif dan pastinya edukatif. Kemudian yang kedua, pendidikan yang akan kami laksanakan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian bisnis ini, bantu didik ini bersifat relawan, sehingga terbuka bagi teman-teman semua mahasiswa untuk ikut serta membantu menjadi relawan di bantu didik dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga, social impact atau dampak positif daripada adanya bantu didik ini. Yang pertama, quality education atau pendidikan yang berkualitas. Jadi kami mengharapkan adanya bisnis sosial ini yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan juga berkualitas bagi mereka, anak-anak jalanan dan juga anak-anak tunawisma, serta mendukung mereka untuk memberi kesempatan belajar untuk menerima knowledge atau ilmu-ilmu yang baru, karena mereka pastinya kan tidak bersekolah, mereka tidak bisa merasakan bangku sekolah dan lain-lain. Maka dengan adanya bantu didik ini kita harap memastikan pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Kemudian yang kedua, good jobs dan economic growth, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan juga pekerjaan yang layak bagi semua. Karena kita di sini mendidik anak-anak yang pastinya mereka kekurangan ilmu pengetahuan, kekurangan pendidikan lah gitu. Jadi kita di sini sebagai pondasi. Anak-anak ini kan pondasi. Dengan adanya kita membantu mereka menjadi lebih berkualitas sehingga nanti ketika mereka tumbuh dewasa, dia bisa bekerja sesuai bidangnya yang diinginkan. Nah, dengan ini kan pasti nanti akan menunjang perekonomiannya keluarga mereka masing-masing. Kemudian hasilnya no poverty, yaitu mengurangi tidak ada kemiskinan, mengurangi kemiskinan gitu. Jadi dengan adanya bisnis sosial ini juga kami berharap untuk memberantas atau minimalisir kemiskinan yang ada di Malang khususnya, karena kita kan nanti ini diadain pertama kan di Malang. Kemudian yang terakhir yaitu reduce
inequalities, yaitu mengurangi ketimpangan atau kesenjangan. Mengurangi ketimpangan dan kesenjangan di dalam dan antar negara. Oh, ini yang pertama, pengennya agar semuanya itu merasakan pendidikan yang layak. Jadi nggak cuma orang-orang yang mampu aja yang sekolah. Jadi mereka yang nggak mampu pun juga bisa merasakan nikmatnya mendapat pendidikan, nikmatnya bersekolah melalui bisnis sosial kami, Bantu Didik ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulidia Lestari. Yang selanjutnya yakni nomor 4, revenue stream. Bantu Didik adalah bisnis sosial non-profit dan bersifat kerelawanan, sehingga tidak ada keuntungan yang bersifat finansial kecuali manfaat bersama. Yang kelima yakni cost. Yang pertama yaitu pelatihan. Yang kedua tempat berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga alat tulis. Dan yang keempat beberapa media pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Dewi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang terakhir, yaitu revenue stream atau pendapatan. Nah, di sini Bantu Didik ini tidak ada pendapatan finansial yang berupa, jadi di sini kita itu yang bersifat kerelawanan, sehingga tidak ada keuntungan yang bersifat finansial, kecuali untuk manfaat bersama. Jadi kalau misal kita mendapat keuntungan, itu kita akan kembalikan lagi untuk mengelola Bantu Didik itu. Ini gimana, langsung pertanyaan apa gimana? Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kami. Dari model bisnis kanvas Bantu Didik. Tapi saya pikir semuanya itu udah paham sih ya, karena hampir sama satu sama lain. Iya, Mbak. Atau mungkin langsung lanjut aja ya, nanti pertanyaan di akhir gitu. Oh, langsung lanjut. Oke. Ya udah. Oke, baik. Jadi yang apa? Ya udah. Oke. Oke, terima kasih ya. Din, ditutup, Din. Ya, jadi itu presentasi dari kelompok kami, Bantu Didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari Free School. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Yes, Dengar sudah jelas. Putri. Kedengaran. Mohon maaf ya, video saya sekarang ini. Video saya sekarang gelap soalnya lampu di kos saya baru saja mati. Nggak apa-apa kok, yang penting wajah kamu bersinar. Biasa anak kos. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari kegiatan atau kelompok saya, yaitu Free School. Mohon maaf sebelumnya di sini urutan dari nomornya itu nggak jelas ya. Di sini saya jelaskan aja. Yang pertama itu partner yang kami supplier atau partnersnya, yaitu yang pertama ada rekan bisnis saya atau teman kelompok saya, Rahmatulali, dan yang kedua ada donatur. Jadi buat teman-teman yang ingin mendonaturkan pengalamannya ataupun ilmunya bisa bersama-sama bersama kami. Terus yang kedua ada kegiatan utamanya yaitu memberikan materi terhadap anak-anak jalanan atau anak-anak yang dapat kami bantu atau murid-murid kami. Yang kedua, mendidiknya dengan sebaik-baik mungkin. Karena yang kita ketahui kan,
masih banyak sekali anak-anak di luar sana yang kurang ilmunya, kurang pendidikannya, dikarenakan orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah mereka. Terus adapun yang ketiga, solusi yang kami tawarkan di sini yaitu dengan mereka rajin mengikuti kegiatan belajar. Di sini mereka sangat membantu sekali kegiatan atau free school dari kegiatan yang kami jalankan. Terus mereka rajin belajar, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Adapun tipe relasi dengan konsumen, pertemuannya itu secara langsung atau tatap muka terhadap murid-murid kami. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Rohmatulali. Selanjutnya yaitu mengenai target. Target kita yaitu terhadap anak-anak jalanan dan anak-anak yang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian komunikasi dan distribusi yang kita gunakan yaitu di dalam ruangan khusus atau di dalam kelas yang nantinya akan kita sediakan. Kemudian untuk metode pemasukannya itu kita menggunakan open donasi. Jadi buat teman-teman yang mau berbagi buku ataupun buku pembelajaran lainnya boleh didonasikan di program kami. Kemudian aset yang ada di program kami yaitu diantaranya tim dan juga pegawai. Kemudian metode pengeluarannya untuk awal pembukaan program ini yaitu dengan buku 2 losin, kemudian buku paket untuk belajar, kemudian peralatan untuk menulis anak-anak. Sekian dari presentasi kami. Boleh dilanjut untuk Oke, yang ada pertanyaan nanti disimpan dulu, ditanyakan di akhir ya. Kita lanjut, selanjutnya kelompoknya Mbak Dea, Smart Bookstore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri akan menjelaskan bisnis model kanvas Smart Bookstore. Yang pertama itu customer and community. Customer itu siapa saja konsumen. Jadi konsumen itu saya targetkan yaitu kalangan pelajar, mahasiswa, kemudian guru, dan dosen. Karena mereka itu pasti membutuhkan buku. Kemudian community atau komunitas yang akan kita bantu yaitu anak jalanan yang masuk ke komunitas Safe Street Child Malang. Safe Street Child Malang itu adalah komunitas sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan anak jalanan dan marginal di Kota Malang. Kesulitan atau kepahitan yang mereka rasakan anak jalanan tersebut faktornya itu karena ekonomi sehingga tidak mampu untuk bersekolah dan dari lingkungan keluarga yang menuntut mereka untuk turun ke jalan dan mereka itu membutuhkan sarana untuk belajar. Kemudian yang kedua value proposition. Value proposition itu mengapa customer harus membeli produknya kita karena ketika konsumen membeli buku kepada kami berarti tersebut sudah menyisihkan uangnya untuk menyumbangkan pembelian buku gratis yang akan dibagikan kepada anak jalanan tersebut. Kemudian social impact. Social impact itu yang pertama, social impact itu kan apa saja dampak positif yang ingin dicapai. Yang pertama itu quality education. Quality education
kualitas pendidikan. Jadi anak jalanan yang masuk ke komunitas SSCM ini kan mereka sudah mendapatkan ilmu dari SSCM dan kemudian difasilitasi, diberikan sarana yaitu buku gratis kan dari kita, maka kan mereka itu akan memperbanyak membaca buku. Nah, dengan ini otomatis kemampuan dan kecerdasan mereka bertambah. Dengan ini menunjukkan kualitas pendidikan anak jalanan tersebut akan meningkat. Kemudian reduce inequality atau mengurangi ketimpangan. Nah, maksudnya mengurangi ketimpangan itu seperti anak jalanan kan banyak kan yang tidak berpendidikan. Nah, dengan anak jalanan tersebut masuk ke komunitas SSCM, kemudian kami memberikan buku gratis, maka mereka itu, anak jalanan itu yang tidak berpendidikan kan otomatis akan berkurang. Kemudian sustainable cities and communities, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, dengan saya membantu anak jalanan yang masuk ke komunitas SSCM, maka komunitas SSCM tersebut akan tumbuh berkelanjutan dan anak jalanan akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan pendidikan gratis dan sarana belajar yang layak untuk mereka. Dan mereka ketika mempunyai ilmu akan mudah untuk meraih cita-citanya. Dilanjutkan oleh Mbak Nur Hayati. Mbak Yati nggak ada ya? Gak ada deh, Yati. Oh iya, nggak ada deh. Rahman. Iya, saya lanjutin ya. Yang berikutnya ada yang kelima itu. Yang keempat. Oh, yang keempat. Yang keempat itu dari mana sumber pendapatannya. Nah, jadi kalau untuk sumber pendapatannya itu dari penjualan buku. Jadi sumber pendapatan kita itu dari buku-buku yang kita jual. Nah, jadi dananya itu dari situ. Kemudian yang kelima itu ada apa saja biaya yang diperlukan. Nah, kalau untuk biayanya itu kita memakai uang pribadi dulu, kemudian keuntungannya itu digunakan untuk anak jalanan yang tergabung dalam komunitas SSCM ini. Nah, biayanya itu seperti biaya internet dan juga ada biaya transportasi. Kemudian yang keenam, tools yang kita miliki di sini ada laptop, handphone, kemudian ada internet. Jadi dengan adanya laptop dan handphone ini bisa lebih memudahkan kita untuk mengakses bisnis ini. Kemudian dengan adanya internet ini kita juga bisa lebih mudah untuk memperoleh informasi. Kemudian SDM yang kompeten dan mau bekerja sama hingga bisnis ini bisa sukses dan banyak membantu sesama. Jadi harapan kami itu dengan adanya SDM yang kompeten ini tentu insya Allah bisa membuat bisnis ini lebih sukses lagi dan lebih banyak kenal orang-orang lagi agar lebih banyak anak jalanan lagi yang dibantu. Kemudian sosial media yang dikelola dengan baik. Jadi adanya sosial media tadi seperti Instagram dan juga Facebook tentunya akan sangat membantu. Dan yang terakhir adalah partner. Jadi di sini yang terakhir siapa saja yang bisa ikut membantu. Tentunya di sini ada donatur, kemudian relawan, dan komunitas Safe Street Child Malang atau SSCM, serta para pembeli buku yang mampu membantu jualan usaha. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, dilanjut dulu ya.
Terakhir, Ya. kelompok dari rumah mengaji. Kelompoknya Mas Dendi. Silakan kelompoknya Mas Dendi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya saya, Rek? Ya. Iya, dengaran. Ya, sekarang saya akan siapa ini duluan, Dendi apa saya ya? Ambasadornya dulu, Pak. Ya, jadi saya dulu yang menjelaskannya sedikit tentang tentang rumah mengaji. Jadi untuk customer dan community-nya yaitu, aduh kok nggak kelihatan ini, Rek. Anak-anak di Kabupaten dan Kota Malang, yaitu sudah dari dulu ya, tetap. Jadi target saya itu memang anak-anak TPK lah kalau di Kota Malang sama Kabupaten Malang itu. Ya, khususnya yaitu juga masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Mohon maaf, Rek, punya saya keluar terus ini. Mengenai komunitasnya, yaitu biasanya saya lewat sosial media ya. Lewat sosial media dan para pengajar di masing-masing TPK yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Masih lanjut ini punya saya, Mbak Nanda sama Dendi. Iya, monggo silakan. Jadi mau di semua itu terserah kelompok Nur. Ya udah, saya akan melanjutkan presentasinya Nul. Yang kedua yaitu value proposition, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat dan memiliki pengajar yang berkompeten. Maksud berkompeten itu pengajar yang sudah berpengalaman dan sudah memahami mengaji tersebut. Yang ketiga yaitu social impact, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk belajar mengaji dan menciptakan wadah bagi masyarakat untuk membaca Al-Quran. Nah, kan pada zaman sekarang itu kan anak-anak, apalagi anak-anak milenial kan, disuruh mengaji kan kebanyakan sulit karena apa sih itu mengaji gitu. Kebanyakan sih gitu. Setahu saya kayak anak-anak di kampung saya itu begitu. Kayak mengaji itu bukan suatu banggaan, kayak jadul gitu kalau di kampung saya. Terus yang keempat yaitu revenue stream, yang pertama yaitu open donasi, yang kedua komisi dari hasil penjualan karya-karya pengajar, terus yang ketiga kas pengajar maupun anggota. Terus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau Mbak Nanda. Selanjutnya mengenai resource-nya yang keenam, sumber daya apa saja yang sudah dimiliki. Sumber daya yang dimiliki rumah ngaji yaitu yang kedua transportasi, jika semisal ada murid atau kayak masyarakat yang ingin privat, jadi bisa ditemui di rumahnya. Yang ketiga yaitu hasil karya pengajar. Selanjutnya yang nomor 7, partner. Siapa saja yang bisa ikut membantu.
yang ikut membantu bisa para relawan dan pengajarnya sendiri dari usaha sosial kita sendiri. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, karena presentasinya udah pada selesai ya, ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Mbak, saya dari kelompoknya Rumah Mengaji mau tanya ke kelompok berapa tadi itu yang kelompok 2 ya? Yang apa? Yang habis Mbak itu loh. Oh enggak, kelompok 2 free school. Ya free school. Kan tadi Mbaknya kan targetnya itu kan kepada apa sih? Tadi itu targetnya kepada anak jalanan kan? Ya, Dan tujuan organisasi tersebut itu tujuan utama kan memberikan materi terus dan lain sebagainya. Kalau ini sekedar cuma saran atau kritik. Kalau menurut saya mungkin ya kebanyakan jalanan itu kalau diajak untuk begitu kemungkinan itu agak susah, soalnya kebanyakan anak jalanan sekarang itu sudah menganggap apa sih itu belajar, nggak ada gunanya itu belajar, lebih baik kita mencari uang atau apalah itu. Lah kalau menurut saya alangkah lebih baiknya dalam organisasi jenengan itu agak dimasuki kayak bagaimana cara untuk melakukan suatu usaha untuk mendapatkan pendapatan gitu Mbak. Kalau menurut saya Mbak, kayak diselipi, kayak dikasih ajaran bagaimana caranya usaha jualan atau apalah itu, supaya anak-anak itu kan tertarik, oh iya kalau ikut ini kita kayaknya diajari untuk berjualan, gimana berjualan yang baik dan benar dan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu Mbak. Kalau menurut saya loh Mbak, mohon maaf loh Mbak ya. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi di sini maaf ya Res, aduh sekarang lagi batuk. Jadi di sini merupakan tantangan sih buat kami, khususnya buat saya sama rekan kerja saya, merupakan tantangan besar sih. Jadi sepengetahuan saya itu benar apa yang dikatakan oleh Mas Dendi, anak-anak jalanan sekarang itu berfokus hanya untuk mencari uang dan mencari uang. Tidak ada pemikiran untuk saya harus sekolah. Jadi tanpa kita sadari atau tanpa sepengetahuan kita, masih ada atau masih banyak anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah. Nah, di sini merupakan tantangan terbesar bagi kami berdua, bagaimana caranya kami meyakinkan anak-anak jalanan tersebut dan kami meyakinkan orang tuanya. Nah, bahwa pendidikan itu sangat penting. Terus itu kami turun langsung atau langsung berbicara kepada kedua orang tuanya. Di sini bagaimana caranya kami membujuk orang tuanya atau membujuk anak-anaknya langsung, bagaimana mereka itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bisa kayak kita gini loh, meyakinkan kepada anak-anak itu bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahwa ke depannya itu mereka perlu ilmu, perlu pendidikan. Nah, itu kan tujuannya untuk untuk diri mereka sendiri, agar mereka nanti tidak kekurangan ilmu. Sih menurut saya.
Itu merupakan tantangan sih buat kami. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman atau mau didiskusikan di sini? Itu model bisnis kanvasnya itu modelnya nggak kayak punya Pak Harun ya, Bu, di kelompokmu? Di kelompokku dah? Enggak, Putri. Oh. Silakan Mbak De. Beda Mbak De, berkreasi sendiri. Cuma Iya, itu soalnya tadi kok beda-beda gitu pas ini dijelasinnya itu. iya, terus apa namanya itu angkanya ada yang kurang tepat gitu. Gimana pertanyaannya Mbak De tadi? Sudah dijawab sama Leli. Oh iya. Ayo Re, kalau ada yang ditanyakan lagi. Ini saya mau bertanya ke rumah mengaji nih. Ini Husnul nih. Aku lupa. Yang kemarin tuh program kalian itu customer-nya datang ke kalian atau kaliannya yang itu yang turun ke mereka gitu? Oke, Mbak ya. Saya jawab yang itu aja ya pertanyaannya ya. Ya. Siap, Ada Pak. lagi? Siap. Masih itu aja, Mas. Oh, enggak ada lagi tuh. Pak Ketua ini is the best ini. I love you too. Ya, jadi yang turun ke lapangan itu memang dari kita sendiri. Karena dari kita itu masih belum ada tenaga pengajar yang lain kayak siapa ya? Kayak orang yang donatur yang mau mengajar, mau bantu mengajar atau dari teman-teman gitu belum ada. Jadi dari kita itu memang masih turun sendiri ke lapangan seperti itu. Kalau Seperti itu, ini apa? Kayak pengajarnya itu digaji apa relawan seikhlasnya gitu? Relawan mau ngajar gitu. Ya, Digaji lah ya. Astagfirullahaladzim. maaf ya Rek, keluar masuk nggak enak jaringan. Oh. Jadi untuk pengajarnya itu ada yang ngajar untuk relawan keikhlasan, ada yang mengajar ya. Alhamdulillah dari apa namanya wali-wali santri kita itu ada yang sedikit memberi. Ada lagi? Sudah. Sudah nih? Udah. Oke. Terakhir teman-teman, jangan lupa untuk dinilai dan juga dibeli catatan kira-kira apa yang kurang dan juga saran bagi setiap kelompok bisnis sosial ini ya. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Nanti saya akan upload Zoom kita sore hari ini melalui Google Drive ya, saya kirim di grup. Oke, akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbak, saya mau tanya dulu Mbak. Apa? Ini yang ngirim setiap kelompok itu semua anggota atau perwakilan aja? Nah itu, aku nggak tahu. Tapi sepahamku sih semua anggota nanti. Wah iya. Soalnya template-nya kayaknya setiap orang itu dikirimin tugasnya, template pengumpulan tugasnya. Bukannya perwakilan.